Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis MI sesuai dengan pendekatan konstruktif. Nah, pendekatan konstruktif sendiri memiliki arti suatu kegiatan pembelajaran yang menyeimbangkan peranan yang dimiliki oleh guru dan siswa, agar siswa benar-benar dapat mengerti dan memahami serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatnya. Nah, dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktif sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, 1. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Yang kedua, menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. Tidak semua mengerjakan tugas yang sama. Misalnya, suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan. Yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial yang terjadi interaksi dan kerjasama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Yang kelima, memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tulisan sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Lalu yang keenam, melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar. Lalu di sini ada macam-macam strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, dalam memilih strategi pembelajaran ini perlu adanya pertimbangan dengan memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Jumlah peserta didik yang ada serta waktu berapa lama dalam penyampaian materi itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga yang harus diperhatikan. Nah, berikut merupakan beberapa macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi penyampaian penemuan atau exposition discovery learning. Dalam strategi ini, bahan materi disajikan pada siswa dalam bentuk yang sudah jadi. Lalu siswa tersebut dituntut untuk menguasainya. Sedangkan dalam strategi discovery, bahan materi dicari dan ditemukan oleh siswa melalui berbagai macam aktivitas. Di sini guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing untuk siswanya. Lalu yang kedua, strategi pembelajaran kelompok. Sebagaimana mestinya strategi ini dilakukan secara bergu atau berkelompok. Sekelompok siswa akan diajari oleh pengajar. Dalam strategi pembelajaran kelompok ini tidak memperhatikan kecepatan dari proses belajar individu. Setiap individu akan dianggap sama rata. Jadi yang terpenting di sini adalah kerjasamanya. Lalu yang ketiga, strategi pembelajaran individu. Strategi ini dilakukan oleh siswa secara mandiri. Lalu kecepatan, keterlambatan, dan keberhasilan dari pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individual siswa. Jadi yang menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran ini yaitu dari kemampuan siswanya itu sendiri. Kemampuan individual siswa tersebut. Yang selanjutnya, contoh penerapan strategi. Di sini, contoh penerapan strategi dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi penyampaian penemuan atau penerapan pembelajaran yang cocok, yaitu dengan memberikan siswa sebuah permasalahan atau memberikan sebuah materi. Lalu, siswa dituntut untuk bisa memecahkan atau menguasai materi yang telah diberikan dengan masih adanya pengawasan dari guru. Kedua, strategi pembelajaran kelompok. Di sini, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Lalu, guru akan memberikan tugas mengenai materi yang sudah dipelajari. Tentunya, tugas tersebut dapat dikerjakan secara bersama-sama dalam kelompok yang sudah ditentukan oleh guru. Yang ketiga, strategi pembelajaran individu. Strategi pembelajaran ini dilakukan oleh siswa secara mandiri. Misalnya,
dengan memberikan siswa tugas berupa soal atau bisa juga soal yang ada pada lembar kerja siswa atau PR yang telah diberikan guru. Permasalahan dalam penerapan strategi. Yang pertama, tidak semua guru mengetahui metode strategi pembelajaran yang ada. Lalu yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang langkah-langkah pembelajaran dalam sintak. Dan yang ketiga, tidak mengetahuinya guru terhadap sintak yang telah ada. Sekian materi yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.